Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Hadirin pemirsa, dunia ini memang tempat masalah. Dan semua permasalahan ini pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada solusinya. Pasti ada kemudahannya. Karena masalah ini Allah datangkan kepada kita ini untuk sebagai ujian aja. Karena masalah ini datang dari Allah, maka kita kembalikan kepada yang mendatangkan masalah. Wasta'inu bisobi wassalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita ini mendapatkan perkara-perkara yang tidak mengenakan dalam diri kita, kata kita dijolimi, disakiti, atau kita difitnah, ini sikap kita gimana menghadapinya? Yang kita harus pahami bahwa masalahnya dari Allah. Yang mendatangkan ini perkara ini masalah itu Allah. Maka bagaimana mensikapinya ini? Maka orang bijak ini dia selalu adukan kepada Allah. Adukan kepada Allah yang mendatangkan masalah. Bila mana kita dijolimi dan kita disakiti, tapi kita hanya mengadu pada Allah, minta pada Allah, harap pada Allah, maka akan mendapatkan kenikmatan dalam menghadapi masalah. Karena yang jelas ketika kita dijolimi, maka semua dosa-dosa orang yang telah menjolimi kita, maka Allah akan datangkan keburukan-keburukan yang ada pada kita, maka Allah datangkan kepada orang menjolimi, dan kebaikan dia kepada kita. Kemudian ketika kita jolimi ini saatnya doa kita dikabulkan. Maka masalah ini sebenarnya itu bukan satu perkara yang membuat kita ini merugikan, bukan. Tapi justru mendatangkan kemuliaan kita kalau kita sabar. Kalau kita menghadapi dengan lapang dada. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala Pak memuliakan pada hambanya ini. Bahkan menyakiti seorang muslim sama dia menyakiti seorang muslim sedunia ini. Bahkan menyakiti orang beriman lebih dosanya daripada meruntuhkan Ka'bah. Jadi harga Ka'bah ini lebih harga orang beriman ini, hati orang beriman ini, hatinya disakiti itu lebih berharga daripada nilai Ka'bah itu sendiri. Ada Ka'bah dihancurkan berkali-kali sampai 70 kali, Allah tidak marah. Tapi kalau hati orang beriman disakiti, yang marah Allah. Jadi silakan pada Allah. Karena orang Islam ini satu tubuh dengan badan. Sakit sakit semuanya. Bila kita Pak ada orang yang dia dalam keadaan kesusahan, itu semua orang tuh akan terlibat. Kalau dia mendiamkan saja, orang semua dosa. Orang Islam kan seperti satu tubuh dengan badan. Satu sakit, semua sakit. Tangan sakit, semua sakit. Bukan hanya tangannya saja, semuanya merasakan seluruh anggota badan sakit. Begitu orang beriman tuh begitu Pak. Harus saling memberikan, saling menyayangi, saling melihat kebaikannya. Saling melihat kebaikan yang ada pada saudara kita dan melihat keburukan yang ada pada kita. Itulah orang
yang mengaku dirinya orang-orang yang beriman pada Allah. Ini kalau kita Pak dipahami, aduh indah Islamnya. Nah, Islam indah Pak. Hadirin, jadi agama ini jangan pakai logika. Ya. Jadi hati kita ini harus benar bersih. Kalau hati bersih Pak, ini apapun kebaikan itu akan nyerap kepada kita. Jadi jangan sampai kita pakai kacamata hitam. Semua kelihatan yang kita lihat itu hitam semua. Jadi kalau orang hatinya agak guram, gelap, maka orang semua jadi lihatnya jelek aja. Buruk aja orang lihatnya. Karena apa hatinya yang buruk. Kayak orang pakai kacamata hitam kan, semuanya orang kelihatan hitam. Padahal orang itu nggak hitam, cuma kita pakai kacamata hitam aja. Begitu Pak. Tapi hati bersih, selalu kita melihat orang itu baik. Orang itu mulia. Orang itu sangat baik. Jadi melihatnya kebaikan aja. Nggak melihat keburukan lagi. Jadi orang yang suka melihat kebaikan orang, ya, maka dia nggak sempat lagi melihat kelebihan dirinya, yang ada kekurangan dirinya, yang ada kekurangan atas dirinya. Masih banyak diri kita Pak dosa-dosa yang belum kita perbaiki. Nggak sempat lagi ngurus kejelekan orang. Karena setiap orang itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yang kita lihat kebaikannya. Ya, mungkin kebaikan orang itu nggak ada pada kita. Begitupun kebaikan yang pada kita nggak ada pada orang lain. Maka kita lihat kebaikan, dia lihat kebaikan kita lihat kebaikan orang. Sehingga tidak ada lihat saling hasut, saling menjelekan, tidak ada Pak. Sejahatnya orang Pak pasti ada kebaikannya kan. Gak mungkin orang jahat dari A sampai Z itu nggak ada Pak. Pasti ada kebaikan satu, itu satu kita pandang. Nah, kalau kita ada kebaikan, ada 90 kebaikan, satu keburukan, satu Pak kita pandang Pak. Jangan satu ini akan kita melicir kita ke neraka jahanam, satu amalan buruk ini Pak. Maka pandanglah kebaikan sudah kita. Insya Allah kita ini selalu ini, hidup kita selalu nyaman Pak. Tidak ada beban. Tidak ada rasa beban Pak menghadapi hidup ini, aman Pak. Di sini senang, di mana senang, di mana hatiku senang. Di rumah kita nyaman dengan istri, di kantor kita dengan sama-sama teman kita nyaman. Dimanapun enak Pak. Orang beriman itu dimanapun selalu ya hatinya tenang. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa gulah gulana, tidak ada rasa hati ini gerutu, nggak ada Pak. Yang ada aja enjoy. Ini Pak. Karena orang yang hatinya bersih Pak, otomatis Pak kalau rohaninya baik Pak, jasmaninya pun akan sehat. Tapi kalau rohaninya udah banyak penyakit, itu akan bisa mengakibatkan jasmaninya pun banyak penyakit. Karena sumber penyakit dari rohaninya Pak. Kekotoran hatinya yang kotor sehingga mengakibatkan bermacam penyakit dalam organ dirinya. Maka di zaman sahabat Nabi Pak nggak ada sakit Pak, semuanya sehat. Dokter Pak kesana nggak laku, nggak ada pasien. Pak dokternya Pak itu udah dikirim dari Mesir. Ya Rasul gimana nih? Saya nggak punya ada pasien. Sehingga Pak dokter tuh bingung Pak nggak ada pasien. Pak gimana sakit orang semua hatinya lapang dada, tidak ada sirik pendik, maka semuanya sehat Pak. Tapi sekarang Pak dokter banyak, rumah sakit banyak, penyakit pun banyak lagi. Masya Allah. Kenapa? Karena hati kita ini belum dibersihkan Pak. Hati kita ini belum dibersihkan Pak. Ya, hati Pak mantul Pak. Kalau hatinya bersih, maka mantul dia. Tapi kalau hatinya kotor, nggak mantul Pak. Kalau hatinya kotor ini, dia nggak akan mantul kepada sekelilingnya. Itu hadirin, maka kita ini bagaimana supaya kita ini selalu merasa diawasi Allah. Tanamkan sifat insan. Kalau kita pernah merasa diawasi Allah Pak, kita ini bertindak nggak sembarangan Pak. Berbuat ini kita selalu selalu berbuat kita ini selalu
apa ketakut. Kayak bapak kerja diperhatikan bos gimana kan? Sungguh-sungguh bapak kerja. Begitu Pak, kalau senantiasa Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah mengetahui keadaan saya. Jadi kita ini mau bagaimana Pak? Kita semua setiap saat kita diawasi, dilihat, didengar, diketahui oleh Allah, ya. Jadi makanya Pak, ini tanamkan sifat ihsan. Soalnya kita melihat Allah. Kalau kita nggak melihat Allah, seolah Allah melihat saya. Begitu Pak. Itu sifat ihsan Pak. Oh kita ini hamba Allah, ya enggak? Ya senantiasa, ya dilihat Allah, diketahui Allah, didengar Allah, dan diawasi Allah. Sehingga hati kita ini kemanapun kita adanya Pak, kita selalu ya, merasa hati nyaman, hati tentram, tidak ada rasa ganjalan ya, tidak ada ganjalan. Masalah bisa dihadapi dengan apa, bisa kecil, bisa besar, bisa kecil, tergantung kita menyikapinya. Kalau menyikapi kita baik, maka masalah itu jadi kecil, bahkan enggak ada lagi masalah. Tapi kalau menyikapi salah, masalah kecil dia besar. Karena kita salah menyikapinya dalam masalah tersebut. SMS, sholat masalah selesai. SMA, sholat selesaikan masalah dengan amalan. Sholat masalah selesai. Jadi ada masalah kita selesaikan dengan amal. Sholat masalah akan selesai. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita ini selalu kita koreksi niat kita. Apakah kita unsur apa nih? Apakah ada unsur riya? Kita buru-buru istighfar pada Allah. Kita hanya mengharap, minta kehadiran Allah dalam saya setiap apa yang kita lakukan ini, ya. Kita mengharap daripada kasih sayang Allah, ridhonya Allah, kasih sayang Allah dalam setiap kita perbuatan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, astaghfirullah anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.